Ini kita akan membahas mengenai tips-tips untuk Halo, jumpa lagi bareng kita di The Santa. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sudah umum. Mungkin kalian juga pasti sudah tahu sesuai dengan judul yang kita buat. Ini dia. Ya, yang pertama, tips buat kalian yang ingin membeli anjing atau yang memulai untuk memelihara anjing. Itu kita saranin apa dulu, San? Siapkan uang. Uang. Kalian punya uang nggak? Kalau kalian punya uang, ada anjingnya. Kalau mau yang gratisan, adopsi anjing lokal saja. Nggak, karena uang tuh bisa membeli sesuatu yang sesuai lah. Ya kan? Uang bisa membeli sesuatu yang sesuai keinginan kita, ya kan? Oke. Contohnya apa? Nah, kadang kan misalkan aku beli anjing nih, harganya sekian. Terus keuanganku nggak sesuai kan, nggak pas dengan harga segitu. Kadang-kadang kita kan, ya udah deh. Yang penting rasnya sama nih. Aku beli yang dari orang ini aja. Tapi kan kadang-kadang kan pas gede ya ternyata nggak sesuai dengan yang kita pengen. Oh, harga menentukan kualitas. Ya. Begitu ya? Oke. Nice. Yang kedua, itu adalah lingkungan kali ya. Lingkungan dan tempat tinggal mungkin. Lingkungan dan tempat tinggal. Kenapa lingkungan dan tempat tinggal? Karena kadang-kadang kita ingin sesuatu ras, mungkin kita ras besar, tapi kita nggak tahu karena ras besar kan macam-macam nih. Ada working dog, ada contohnya kayak Siberian Husky atau Herder itu kan harus mempunyai satu halaman yang luas. Yang kedua, ya halaman yang luas untuk dia kadang-kadang berinteraksi, jalan-jalan, mungkin. Ya. Halaman yang luas mungkin sama lingkungannya yang mungkin nggak terlalu padat sih. Terlalu padat. Apa ini Penduduknya mungkin nggak terlalu banyak anak kecil dan sebagainya. Karena kan kadang-kadang kan anak kecil itu kan kadang-kadang kan dia kadang-kadang nggak tahu ini anjing apa. Jadi kadang-kadang ada usil diganggu. Ada usil ya. Iya, bisa banyak juga suka ini sedikit ya bercanda gitu ya. Jadi ya harus perhatikan lingkungan tempat tinggal kita. Lingkungan dan tempat tinggal. Selanjutnya adalah jenis anjing apa yang akan kalian pelihara? Ya nggak sih? Betul lah. Karena setiap jenis ras itu kan beda-beda ya. Ada kelebihan dan kekurangan. Jadi kalian harus menentukan dulu jenis anjing apa yang akan kalian pelihara itu. Apakah sudah sesuai? Apakah kalian sudah mempelajari anjing tersebut atau bagaimana? Itu Karena nggak semua anjing besar bisa sesuai dengan lingkungan kita atau dengan diri kita. Ya betul. Nggak semua anjing kecil juga bisa sesuai dengan lingkungan kita dan diri kita juga. Ya. Jadi kalian harus lihat dulu, pastiin dulu kalian mau pelihara anjing apa nih kan gitu. Yang pertama sih yang harus kita lihat sih dari kekurangan dulu sebelum kelebihannya ya. Kekurangannya dulu. Karena setiap anjing punya fase-fase, misalkan nih kayak Pak, dia punya fase berontakan bulu setiap setahun. Jadi misalkan kalau kita orangnya nggak bersih, atau nggak kita orangnya sibuk, ya kan Punya kesibukan. nah itu kan agak merepotkan. Contohnya ada nih, kalau misalnya kita pelihara anjing yang kecil di lingkungan yang kecil lah bilang di tempat-tempat yang kayak apartemen dan sejenisnya itu, baiknya contoh jenis anjing apa aja sih itu biasanya? Contoh-contoh lah, anjing kecil yang cocok lah buat lingkungan kecil. Iya, yang biasa. Banyak sih kayak Contohnya anjing kecil banyak sih kayak tackle, Chihuahua, mini pincher, ada pom, French bulldog. French bulldog, Cocok nggak sih? Bagus ya? Bulldog. Ada mini pom juga sekarang kan. Pom itu banyak Yang lagi ngetren, ada toy poodle yang lagi ngetren Toy juga. poodle ya, itu lagi ngetren banget ya. Banyak Shih banget. Tzu kan bisa kan. Tapi kalau anjing besar bisa nggak sih? Kalau anjing besar di Ada nggak? lingkungan padat penduduk, Labrador itu bisa sih. Labrador masuk nggak sih? Labrador bagus sih, karena dia nggak perlu merepotkan sih. Nggak merepotkan. Gomongnya banyak nggak sih? Enggak, sekali Labrador benar-benar nggak gonggong sih. Jarang ya. Jarang ngomong ya. Gagu deh. Nggak pernah ngomong gitu. Ya di lingkungan kecil mungkin Labrador bisa dimasukin. Iya. Khusus ras besar. Terus kalau misalnya Golden cocok nggak sih di lingkungan kecil? Golden cocok sih lingkungan kecil. Cuman ya kita Bau kencingnya kayak jelek. Ya. Emang mau kencing golden sih, ya semua kencing kan namanya kencing bau. Iya. Cuman kalau golden ya kita harus lebih rutin sisirin aja sih. Cocok sih itu dia. lebih ke bulu kali ya. Dalmatian cocok juga. Dalmatian gede banget men Dalmatian. Enggak, sama kayak enggak tahu ya kayak Dalmatian cocok. Ya masuk juga. Oh, ras besar Besar bukan Britain ya. Dalmatian.
Jadi untuk ras besar itu cocoknya Golden, Labrador, Dalmatian. Tiga ras doang ya. Tiga ras doang untuk ras besar di lingkungan yang kecil, ya kan? American Bully sekarang yang tipikal eksotik juga cocok. American Bully. American Bully yang tipe 4, jadi American Bully kalau uangnya cukup, uangnya eksotik atau memadai, nano sekarang bisa beli American Bully tipe eksotik ataupun tipe micro mikro SD, nano nano. pokoknya supaya kecil lah. Misalnya kita ngomongin lingkungan yang memadai itu kita punya halaman lah, bilang punya halaman yang luas lah. Itu baiknya ras besar apa contohnya ini? Kalau kita ngomongin halaman besar semua ras cocok ya. Semua ras ya, termasuk ras kecil pun cocok juga ya. Malah dia yang kecil lebih senang. Lebih senang ya benar-benar. Pitbull kayak masuk kan? Pitbull sih masuk sih. Sebenarnya kalau kita ngomong halaman luas sih Pitbull masuk, Rottweiler masuk. Rottweiler, terus Great Dane. apa lagi yang kalian tahu? Great Dane yang mungkin yang lebih besar kayak Alabay, Malamut, cocok Husky. Wah, semua ada cocok. Tapi Husky harus pakai AC, men. Sebenarnya sih bagusan adopsi sih. Lebih baik Adopsi karena lebih banyak yang terlantar daripada yang dijual ya kan. Oh iya benar juga. Kalau emang pecinta hewan sih nggak apa-apa sih bebek adopsi. Kalau emang kita, cuman kan ada beberapa nih orang nih yang emang dia pecinta anjing sama pecinta ras. Itu kita harus bedain. Hobi. Iya. Karena ada orang yang benar-benar kayak dia sama ras tersebut dia emang senang banget. Tapi kalau sama yang ras yang lain dia tetap rawat sih tapi biasa aja. Nggak ada bonding kalau orang bilang, nggak ada feel lah. Oh gitu ya. Iya. Berarti kalau misalnya emang beli hewan ya, beli hewan kan namanya juga membeli, pasti ujungnya kita mainnya ke ras. Iya kan. Setuju nggak sih kalau orang belinya? Ya karena ras juga kan banyak banget pilihannya. Iya. Karena dia banyak banget pilihan, jadi kan kita kan pasti nggak akan salah atau nggak akan bingung gitu loh. Iya. Contoh kita pengen anjing besar, ya udah pilihannya banyak. Kita pengen yang bulu panjang, ada juga. Kita pengen bulu yang pendek, ada juga. Kita pengen untuk jaga rumah juga ada juga. Kalau anjing kecil kita pengen yang lucu ada kita juga. Pengen yang bulunya panjang ada. Yang cantik ada nggak sih? Yang cantik dan cantik. Oke, kan tadi kan kita udah bahas tuh mengenai keuangan, siapkan uang udah, terus apa namanya itu lingkungan udah kan, terus jenis anjingnya juga udah. Keempat apa nih? Ada nggak sih lagi? Apa cuma 3 doang? Kalau dari faktor keluarga mungkin ya. Keluarga ya. Coba mungkin kamu bisa menjelaskan kenapa why kalau faktor keluarga? Karena faktor keluarga itu mempengaruhi sih. Contoh ini kita dalam keluarga punya anak kecil nih. Tapi kita pengennya ras working dog. Dalam artian ras-ras seperti herder, pitbull, rottweiler. Itu kan ras-ras yang bisa dikatakan takutnya dia mempunyai turunan yang agresif. Atau enggak kadang anak-anak kan sering main sekitarnya dia kena senggol, ya rawan juga. Ada yang tahu karena anjing kan ras-ras besar. Ya, ras besar kan kadang-kadang banyak ya di luar sana tuh aku melihat kejadian musibah yang menimpa anak kecil misalnya kayak gigit anjing sampai meninggal. Itu kan sebenarnya kita takut ya, mainnya aja dia. Ya kadang-kadang kan dia tuh senang maunya ngajak bercanda nih anjing besar, cuman kan karena dia tubuhnya besar, ketemu anak kecil kan jadinya mungkin anak kecilnya takut, anjing juga jadinya gimana? Mungkin anjing lebih jadi pengen gigit aja. Mungkin naluri ya, naluri hewan. Namanya juga naluri hewan, jadi bukan berarti memang aja itu jinak. Mungkin nggak ada yang tahu ya. Tetap berhati-hati, khususnya itu di ras-ras besar. Karena kan kita punya anjing mungkin baru setahun atau 2 tahun gitu kan. Ajak bercanda, anjing kan kadang-kadang pengennya bercanda, ya kan. Kita nggak tahu, kadang-kadang kesenggol jatuh anak kita. Itu kan bahaya juga kadang-kadang karena anjing besar itu kan kadang-kadang suka ngelompatin juga ya kan, kayak bercanda-canda ya. Kena cakar bahaya ya itu. Kena cakar atau enggak dia anak jatuh malah dimainin ya kan. Nangis. Ya, kan? Nah, itu kadang-kadang jadi problem tuh. Ketika anak nangis, kadang-kadang anjing itu kan dia bingung tuh. Anjing itu bingung antara dia takut atau enggak. Tergantung anjingnya. Kalau dia punya naluri agresif, sorry, gue tak tahu. Oke, itu. Masuk angin mas. Oke, lanjut ya. Tadi sendawa dikit. Oke, kan
anak anjing itu mungkin punya naluri agresif, anak itu nangis, dia dengar suara teriakan nangis, mungkin anjing itu akan sedikit kayak, pasti dia akan sedikit kayak berhati-hati kayak defense gitu. Ya mungkin dia akan gigit jadinya, atau enggak dia akan bagaimana, itu bisa terjadi. Bisa jadi. Ya. Atau enggak dia malah penasaran dengan tangisan itu, jadi kayak lebih dimainin lagi kayak kayak makanan jadinya kita ya kan. Makanan lah. Kayak makanan sama kita. Makanya itu faktor lingkungan juga penting, faktor keluarga. Faktor keluarga bukan faktor lingkungan. Faktor keluarga itu penting. Tapi kalau misalnya lingkungan kita nggak mengizinkan untuk pelihara si A, ya nggak apa-apa, kita coba cari anjing yang jenis lain. Ya, bukan berarti kita gimana ya, mengesampingkan keluarga. Masa iya sih kita melihara anjing mengesampingkan keluarga? Lucu jadinya. Karena gini, kalau kita emang nggak cocok dengan anjing itu kan mau ras kecil ras besar kan banyak pilihan ya kan? Iya, betul. Mau bulu panjang ras besar ada, ras kecil ada. Mau anjing Cina ras besar ada, ras kecil ada. Ya. Mau anjing tipe pekerjaan tipe rumah ras kecil juga bisa, ras besar Banyak. tapi ras kecil. Ras kecil anjing tipe apa tadi? Penjaga Chihuahua. Jujur ya, Chihuahua itu galak sekali loh. Kok kalian tahu? Galak. Ini teman apa yang waktu ini nih punya Chihuahua 4. Semuanya galak loh. Semuanya bisa digigit ya. Galak sekali. Bilangnya nggak galak. Nggak apa-apa. Tahu-taunya gigit. Kaki geli gitu. Emang anjing kecil rata-rata sebenarnya lebih galak. Lebih galak daripada anjing besar ya. Itu fakta. Lebih protektif sih, karena mungkin karena faktor dia merasa kecil mungkin ya. Kecil lah, lah, dia lebih protektif, iya. lebih apa ya, lebih defense kali ya. Mungkin lebih kayak, mungkin karena sering dikandangin mungkin. Misalnya sih. Itu kalau kandangin harus Dikandang ya. Nah, jadi penting juga kalau pelihara hewan jangan terlalu sering dikandangin sih. Ya, kalau pelihara. Dan juga jangan pernah hewan itu diganggu ketika di kandang, karena itu bisa buat hewan itu agak stres. ya. Jadi dia ketika dia lepas kandang, dia baru bisa ajak lebih main agresif. ya gitu. Nah, menurutmu gimana sih enaknya ngajak main di kandang atau di luar kandang? Kalau kita masuk ke kandang maksudnya? Oh bukan, anjingnya baiknya dilepas dulu, diajak bercanda, atau anjingnya memang di kandang kita ajak bercanda? Lebih baik sih kita lepas. Lepas ya, Iya. amannya dilepas. Karena juga namanya makhluk hidup kan butuh refresh secara mental, Ya, secara betul. mental dan otaknya ya. Dia juga perlu peregangannya. Walaupun dia hewan, dia kan juga bisa stres gitu. Oh iya pasti. Karena Kita aja stres, ya kita aja stres di rumah. Apalagi nggak ada uang ya. apalagi nggak ada uang. Nah, jadi kita udah membahas mengenai tips-tips untuk membeli anjing ya. Jadi ya itu yang pertama, itu tentang uang. Uang itu penting. Sebelum kita melakukan transaksi beli anjing itu, uang kita siapkan dulu agar kita tahu jenis ras apa yang akan kita beli ya. Faktor tempat tinggal. Faktor tempat tinggal. Tempat tinggal anjingnya sama tempat tinggal kita juga. Tempat tinggal anjing, tempat tinggal kita juga ya. Jangan sampai ketukar ya. Jadi kalau misalnya untuk faktor tempat tinggal tuh kalian harus siapkan apakah anjing itu udah punya kandangnya Dan tempatnya juga. tempatnya apakah Jangan sudah sampai lembab dan bagus, sebagainya kan. nggak lembab dan nggak ya bersih lah intinya. Secara sirkulasi bagus lah. Ya betul. Dan juga lingkungan kita sendiri jangan lupa kalau kita misalnya tinggal di kos, mungkin di apartemen ataupun rumah tinggal yang padat penduduk itu alangkah baiknya kita lebih gimana ya, Memilih anjing yang memilih tepat anjing yang lebih tepat lah gitu ya, agar tetangga tidak keganggu ya nggak sih. Tetangga mengganggu tetangga kita kan penting itu. Nanti kalau tetangga protes, ini suara anjingmu ini keras banget, gimana dong? Nah itu udah sering terjadi ya. Iya itu sering terjadi di sini maupun di kota besar lainnya. Jadi kalau kalian mau beli anjing itu emang ya benar sih. Bingung juga kalau masalah kayak gitu sih. Di sisi lain kita sayang sama anjingnya kan. Iya, Di sisi lain lingkungan tetangga. nggak Oh, terima. ya. Jadi kan kita harus serba mempertimbangkan lah, artinya ya mau nggak mau kita harus memilih anjing yang tepat untuk lingkungan kita. Terus kalau misalnya yang ketiga faktor keluarga bagaimana nih? Keluarga itu memang penting ya. Penting. Itu jadi kita tidak mengesampingkan keluarga hanya demi mengedepankan hobi kita. Jadi kalau Jadi emang sama-sama jalan lah. sama-sama jalan lah intinya. Ya sama-sama ngasih cinta yang sama lah. sayang Cinta yang sama, saya yang sama. Wih mantep bro. Terus ya kita juga harus beli di tempat-tempat yang tepat. Ya, belanja anjing itu maupun membeli anjing itu usahakan berbelanja di tempat yang tepat lah, ataupun kennel-kennel yang benar terpercaya. Ya, Boleh, walaupun bukan kennel juga boleh ya, boleh. Kita harus boleh. cari tahu juga sih Boleh secara kita orang beli tua gitu kan. beli anjing di tempat-tempat yang non kennel, artinya breeding biasa. Cuma kita harus lebih selektif. Iya. Ya, benar ya, selektif. Ya, kita harus tahu sisilahnya anjing-anjing itu Ya gimana. semuanya bagus lah pokoknya.
semua tempat bagus, semua breeder itu bagus. Yang penting kita lebih berhati-hati, kita lebih selektif, dan kita harus mempelajari dulu ras apa yang akan kita beli ke depannya supaya tidak salah memilih ras ataupun supaya tidak kena tipu lah ibaratnya. Ternyata itu anjing campuran yang diakuinya awalnya itu memang pure ras atau bukan anjing asli ya gitu kan. Sekarang banyak problem yang seperti itu. Cuman sekali lagi harga menentukan kualitas. Oke, sekian video dari kita. Mungkin teman-teman ada yang ingin mau disampaikan ataupun pertanyaan, boleh komen, boleh bebas, mau hujat boleh, mau. Tapi saran yang paling penting sih langsung di delete. Oke, sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya. Bye bye, salam santap.